kita lihat yang kedua, struktur seleksi. Nah, struktur seleksi ini ada beberapa jenis. Jadi yang pertama kita lihat ada struktur seleksi satu alternatif, kemudian yang kedua struktur seleksi dua alternatif, lalu yang ketiga struktur seleksi banyak alternatif. Nah, nanti kita akan pahami masing-masingnya. Seleksi satu alternatif itu bagaimana, dua alternatif itu bagaimana, banyak alternatif itu bagaimana. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, struktur seleksi satu alternatif. Langsung kita ke flowchartnya. Jadi ini ada tanda panah ke bawah. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah simbol decision. Nah, jadi decision itu pilihan, seleksi. Nah, jadi ciri-ciri flowchart yang menggunakan struktur seleksi, nah, dia pasti menggunakan simbol decision. Nah, untuk decision ini biasanya ini ada kondisi yang dipertanyakan. Nah, jadi sini misalnya kondisinya benar. Nah, nanti akan ada dua jawaban. Kalau benar, ya kemana? Kalau tidak benar atau tidak, dia kemana? Kita lihat pada contoh ini masuk ke decision, kondisinya benar, ini pertanyaannya, maka jawabannya nanti ada dua, ya atau tidak. Kita lihat berikutnya. Kalau jawabannya tidak, nah maka kita lihat arahnya ke bawah. Jadi kalau jawaban dari decision ini tidak, maka dia akan ke bawah. Lalu ada proses yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya selesai. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya jawabannya iya. Jadi kalau jawabannya ya, kita lihat arahnya nih langsung ke bawah. Nah, kita lihat apa beda dengan jawaban tidak tadi. Kalau jawaban tidak tadi, kita lihat ada proses yang dilakukan. Tapi kalau jawabannya iya, nah ini tidak ada proses yang dilakukan, jadi langsung selesai. Oke. Kita lihat dulu yang berikutnya. Ini yang kedua, masih struktur seleksi satu alternatif, masuk ke decision, kondisinya benar. Nah, kalau jawabannya tidak, nah, dia langsung tidak ada proses yang dilakukan. Kita lihat kalau jawabannya ya. Nah, di sini yang terjadi adalah ada proses yang dilakukan. Nah, selesai proses dilakukan, maka selesai. Nah, kalau kita bandingkan struktur seleksi satu alternatif, ini ada dua model. Jadi yang pertama kita lihat pada flowchart yang pertama ini, keluaran dari decision. Jika jawabannya tidak, maka akan ada proses yang dilakukan lalu selesai. Tapi kalau jawabannya iya, nah maka arahnya itu langsung ke selesai tanpa ada proses yang dilakukan. Nah, sebaliknya untuk model yang kedua, keluaran dari decision, jika tidak maka selesai. Tapi kalau jawabannya iya, nah maka ada proses yang dilakukan. Oke, bisa ya nak dipahami dua model ini sama-sama struktur seleksi satu alternatif, tapi berbeda model. Kalau ini prosesnya dilakukan apabila jawaban decisionnya tidak, tapi kalau yang ini proses dilakukan jika jawaban decisionnya
ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita masuk ke struktur seleksi dua alternatif. Nah, bagaimana gambarannya? Kita lihat masih tetap pasti ada decision. Jadi decision nanti akan ada dua jawaban. Kita lihat yang pertama, jika jawabannya tidak, kita lihat apa terjadi. Nah, ada proses yang dilakukan, yaitu proses 1, lalu selesai. Bagaimana kalau jawabannya iya? Kita lihat. Nah, kalau jawabannya iya, itu juga ada proses yang dilakukan, yaitu prosesnya adalah proses 2, lalu selesai. Oke, nah sekarang kita lihat, kita ulangi lagi. Untuk struktur seleksi dua alternatif ini, baik jawaban tidak maupun jawaban iya pada decision itu semua akan melewati proses. Ada contoh ini, kita lihat kalau jawaban decision ini tidak, maka dia akan melakukan proses 1. Kalau jawabannya ya, dia akan melakukan proses kedua. Nah, bedanya dengan yang satu alternatif tadi bagaimana? Kalau di satu alternatif tadi, prosesnya itu hanya dilakukan pada satu jawaban saja, ya atau tidak saja. Tapi yang dua alternatif, nah ini baik jawaban ya maupun jawaban tidak, itu kedua-duanya akan melalui sebuah proses. Tapi prosesnya ini proses yang berbeda. Ini proses 1 untuk jawaban tidak, lalu proses 2 untuk jawaban ya. Oke, moga-moga dipahami ya. Oke, kita lihat yang berikutnya.